Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang Yesus berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika Yairus melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kaki Yesus dan memohon dengan sangat kepada Yesus, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Jadi Yairus, kepala rumah ibadat, punya anak perempuan sakit parah, hampir mati. Lalu ketemu dengan Yesus, mohon, "Yesus, letakkanlah tanganmu, datanglah ke rumahku, letakkanlah tanganmu, supaya anakku yang sakit itu sembuh, selamat, dan tetap hidup." Nah, Alkitab mengatakan begini, lalu pergilah Yesus dengan Yairus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus dan berdesak-desakan di dekat Yesus. Mereka adalah penonton, penggembira, dan mereka ingin menyaksikan, wah, ini ada orang anak sakit mau mati, apa yang akan terjadi? Nah, sementara mereka berjalan dengan digambarkan orang yang berdesak-desakan itu, dikatakan begini, ayat yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Sudah 12 tahun menderita pendarahan. Perempuan itu telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Perempuan ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu mendekati Yesus dari belakang, lalu menjamah jubah Yesus tanpa ngomong siapa-siapa, tanpa juga ngomong sama Yesus. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, jadi perempuan ini mendengar berita tentang Yesus, lalu di tengah kerumunan itu dia mencoba mendekati Yesus dan dia punya iman yang aneh. Dia, kalau aku bisa menjamah jubahnya, niscaya aku akan sembuh. Nah, ini hal yang pertama, ini aneh ini sebetulnya. Perempuan ini bahkan tidak mendengarkan secara langsung apa yang Yesus katakan. Dia hanya mendengar berita-berita tentang Yesus. Mungkin di grup WA dia, ya, teman-temannya pada share dan sebagainya. Dia hanya mendengar berita mengenai Yesus. Lalu dia hanya menjamah jubah Yesus dan katakan, kalau aku bisa menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Nah, saya mau kita belajar yang pertama, kita mau belajar dari iman, belajar iman dari perempuan ini. Ini iman yang saya pikir begini ya, Yesus tidak ngomong langsung dengan perempuan itu, "Hai perempuan, kalau kamu mau sembuh, jamahlah jubahku." Itu tidak. Bukan seperti Yairus bahkan. Yairus kan berkata, "Tuhan, anakku di rumah sakit, mau mati. Tolonglah, datanglah, tumpangkanlah tanganmu kepada dia." Bahkan Yairus meminta Yesus datang menumpangkan tangannya, memberikan satu rincian apa yang harus dilakukan oleh Yesus. Tapi perempuan ini, mari belajar iman dari iman perempuan ini. Dia hanya mendengar kabar. Sama mungkin Bapak Ibu pada malam hari ini, saya tidak tahu seberapa aktif Bapak Ibu ada di gereja, seberapa sering Bapak Ibu mendengarkan akan firman Tuhan, atau seberapa sering Bapak Ibu membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Tapi malam hari ini Bapak Ibu dan semua saudara itu mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan iman itu tumbuh perempuan itu. Dia katakan begini, kalau aku menjamah jubahnya, aku percaya aku akan sembuh. Entah siapa yang ngajari. Ini saya tidak tahu siapa yang mengajari. Alkitab tidak mencatat siapa yang mengajari, apakah Roh Kudus, apakah imannya sendiri, apakah karena dia sudah kepepet, dia terpojok, dia tidak punya jalan keluar, karena dikatakan dia sudah menghabiskan semua yang dia miliki untuk berobat. Dan keadaannya tidak membaik, bahkan makin memburuk.
Di tengah-tengah itu timbullah imannya ketika dia bahkan mendengar berita tentang Yesus. Hal yang pertama saya berdoa, dimanapun Bapak Ibu dan semua saudara, ketika saudara mendengar, Bapak Ibu mendengar berita tentang Yesus ini, iman dan pengharapanmu akan bertumbuh. Entah Bapak Ibu akan menuliskan permohonan doa, kalau sempat tuliskanlah. Kalau tidak, seandainya saudara tidak menulis permohonan pokok doa, tapi ketika Bapak, Ibu, dan saudara mendengarkan firman ini, lalu saudara hadapkan kepada Tuhan, Tuhan, aku hadapkan masalah keuanganku, aku hadapkan masalah kesehatanku, aku hadapkan masalah rumah tanggaku, aku hadapkan masalah masa depan anak-anakku, aku hadapkan masalah problem semua yang ada dalam kehidupanku. Bahkan ketika Bapak Ibu sedang mendengarkan firman ini, lalu seperti perempuan ini berikhtiar di dalam hatinya, di dalam batinnya, dia berkata, dia tidak teriak. Ya, dia hanya berkata dalam hatinya, kalau aku bisa menjamah jubah Yesus, niscaya aku akan sembuh. Dan kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, sembuh betul. Sembuh betul. Jadi pada malam hari ini saya mendorong Bapak Ibu bahkan tidak harus menunggu sampai acara ini selesai, tapi ketika saudara mendengarkan firman ini, saudara dimanapun mungkin saudara sedang berbaring karena saudara terinfeksi COVID, saudara sedang dirawat, saudara sedang di rumah sakit, saudara sedang merenung, saudara sedang susah hatinya, saudara sedang dibelit oleh persoalan keuangan, persoalan ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, anak sakit, penyakit apapun. Lalu ketika saudara katakan, Tuhan, aku mau seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini, asal aku percaya. Asal aku percaya. Bahkan ketika saudara katakan, Tuhan tolonglah aku, saudara akan mengalami pertolongan yang daripada Tuhan.